Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek Darto, seorang pria tua berusia 70 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Meski umurnya sudah senja, hidupnya penuh dengan kenangan pahit dan manis. Kakek Darto, yang dulunya seorang petani, kini hidup sendiri setelah kehilangan istri tercinta. Tak ada lagi yang menemaninya selain burung beo peliharaan yang setia. Namun, kehidupannya mulai berubah ketika sebuah surat datang dari Korea Selatan. Surat itu dikirim oleh seorang wanita muda bernama Rukmiati, seorang TKI asal Indonesia yang kini sukses besar di Korea Selatan. Rukmiati telah membuka beberapa usaha restoran Korea dan kini menjadi salah satu pengusaha muda terkaya di Seoul. Dalam suratnya, Rukmiati menyebutkan bahwa ia adalah cucu dari saudara jauh kakek Darto yang sudah lama merantau. Ia mengundang kakek Darto untuk datang ke Korea dan tinggal bersama keluarganya. Kakek Darto merasa terkejut sekaligus terharu. Ia tak pernah menyangka akan menerima kabar dari keluarga jauh yang telah lama hilang. Meskipun hidupnya sederhana, kakek Darto merasa ada secercah harapan di balik undangan tersebut. Apakah ini kesempatan untuk memulai hidup baru, jauh dari kesepian yang selama ini ia rasakan? Namun, yang tidak diketahui oleh kakek Darto adalah, Rukmiati bukan hanya menawarkan rumah dan kenyamanan, tetapi juga sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Dengan rasa penasaran yang tak tertahankan, kakek Darto memutuskan untuk meninggalkan desa dan memulai perjalanan menuju Korea Selatan, tanpa mengetahui bahwa langkah ini akan mengubah takdirnya. Kakek Darto mempersiapkan keberangkatannya dengan hati yang berdebar. Meninggalkan kampung halaman yang sudah puluhan tahun ia tinggali bukanlah hal yang mudah. Namun, surat dari Rukmiati memberikan secercah harapan baru yang membuatnya memutuskan untuk mengubah hidupnya. Dengan tabungan yang pas-pasan, kakek Darto membeli tiket pesawat dan berangkat ke Korea Selatan, negara yang hanya ia kenal dari cerita dan televisi. Sesampainya di Seoul, kakek Darto merasa seperti berada di dunia yang asing. Bangunan-bangunan tinggi menjulang, jalan-jalan yang sibuk, dan teknologi canggih yang ada di sekitar membuatnya kagum sekaligus terkejut. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang terjebak di dunia besar yang tidak ia mengerti. Namun, rasa kagum itu segera berganti dengan kebingungan saat ia mencoba mencari alamat yang tertera di surat Rukmiati. Beruntung, setelah bertanya-tanya dengan warga setempat, kakek Darto akhirnya tiba di rumah megah yang disebutkan dalam surat. Rumah itu terlihat sangat berbeda dengan rumah-rumah di desanya. Modern dan elegan, dengan taman yang luas dan penuh dengan tanaman hijau. Pintu terbuka, dan seorang wanita muda muncul. Wajahnya memancarkan kehangatan, dan senyumnya langsung menyapa kakek Darto. "Selamat datang, kakek Darto. Saya Rukmiati," kata gadis itu dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih. Rukmiati, meski muda, memancarkan aura percaya diri dan kekuatan. Ia mengenakan gaun profesional yang membuatnya terlihat seperti seorang pengusaha sukses. Mata kakek Darto terpaku pada gadis itu. Di balik penampilannya yang cantik dan modis, ia bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata yang keluar dari mulut Rukmiati. Rukmiati mengajak kakek Darto masuk ke dalam rumah dan memperkenalkan segala fasilitas yang ada. Ternyata, di rumah ini, Rukmiati tidak hanya tinggal sendiri. Ada beberapa staf yang bekerja untuknya, dan bahkan orang-orang yang bekerja di restoran miliknya. Semua tampak serba modern dan terorganisir. Kakek Darto merasa seolah-olah ia berada di dunia yang sangat berbeda. Dunia yang penuh dengan kemewahan, tetapi juga penuh dengan tantangan yang harus ia hadapi. Namun, Rukmiati tidak hanya menawarkan kemewahan. Dalam percakapan mereka, Rukmiati mulai bercerita tentang hidupnya. Ia mengungkapkan betapa kerasnya ia bekerja untuk mencapai kesuksesan, dan bagaimana ia akhirnya memutuskan untuk membawa kakek Darto ke Seoul, untuk memberikan kesempatan hidup yang lebih baik bagi sang kakek, sekaligus menjaga ikatan keluarga yang terjalin. "Kakek, saya ingin kakek merasa nyaman di sini. Saya ingin kita menjadi keluarga, tidak hanya saudara jauh," ujar Rukmiati dengan tulus. Kakek Darto yang terharu hanya bisa mengangguk, merasakan bahwa undangan ini bukan hanya sekedar kebetulan, tetapi sebuah takdir yang mengarahkan hidupnya ke arah yang baru. Namun, ada satu pertanyaan yang menggelayuti pikiran kakek Darto,
Apa sebenarnya yang diinginkan Rukmiati darinya? Apa yang akan terjadi di antara mereka? Mengingat usia yang begitu jauh berbeda, hari-hari pertama kakek Darto di Seoul dipenuhi dengan kejutan. Rukmiati mengajaknya berkeliling kota, mengenalkan berbagai tempat, dari pasar tradisional yang ramai hingga pusat perbelanjaan mewah. Di setiap tempat, kakek Darto merasa seperti seorang wisatawan yang baru pertama kali melihat dunia. Namun, ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Meskipun Rukmiati selalu tersenyum ramah dan mengajak berbicara dengan hangat, kakek Darto merasa ada rahasia yang disembunyikan oleh gadis itu. Suatu malam, setelah makan malam yang lezat di restoran milik Rukmiati, mereka duduk di teras rumah, memandangi lampu-lampu kota Seoul yang gemerlapan. Kakek Darto tak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi. "Rukmiati, kau bilang kau ingin kita menjadi keluarga. Tapi, kenapa kau begitu baik padaku? Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku?" tanya kakek Darto, matanya menatap tajam ke arah Rukmiati. Rukmiati terdiam sejenak, wajahnya terlihat serius. "Kakek, saya bukan hanya ingin memberikan tempat tinggal untukmu. Saya ingin mengembalikan kehormatan keluarga kita yang sudah lama hilang. Kakek adalah satu-satunya anggota keluarga yang saya tahu. Di sini, di Korea, saya tidak punya siapa-siapa. Semua yang saya capai, saya lakukan sendirian." Kakek Darto mengernyitkan dahi, merasa bingung. "Tapi, Rukmiati, aku hanya seorang kakek tua yang sudah tak punya banyak waktu. Bagaimana aku bisa membantu? Kadang-kadang, yang dibutuhkan hanya kehadiran dan pengalaman hidup. Kamu punya banyak cerita dan kebijaksanaan. Itu lebih berharga daripada yang kakek kira," jawab Rukmiati, tersenyum lembut. Meski kata-kata itu menenangkan, kakek Darto tetap merasa ada sesuatu yang lebih besar yang belum ia ketahui. Tidak lama setelah itu, Rukmiati mengajaknya untuk lebih terlibat dalam bisnisnya. Kakek Darto mulai membantu mengelola restoran dan bertemu dengan staf-staf Rukmiati yang sangat menghormatinya. Namun, semakin lama ia berada di sana, semakin banyak juga hal-hal yang tak terungkap. Pada suatu pagi, Rukmiati membawanya ke kantor pusat restoran yang megah, tempat ia mengelola semua bisnisnya. Di sana, kakek Darto bertemu dengan seorang pria muda bernama Jung Ho, yang terlihat sangat dekat dengan Rukmiati. Jung Ho adalah seorang manajer di restoran dan dikenal sangat profesional. Namun, yang menarik perhatian kakek Darto adalah cara Jung Ho memandang Rukmiati, seolah mereka memiliki ikatan yang lebih dari sekedar rekan kerja. Kakek Darto merasa ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah hubungan Rukmiati dengan Jung Ho lebih dari sekedar hubungan profesional? Dan apakah ia, seorang kakek tua yang hanya datang untuk mencari kehangatan keluarga, akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan? Namun, saat itulah Rukmiati menariknya kembali ke dunia nyata. "Kakek, saya ingin bicara denganmu. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui." Kakek Darto memandang wajah Rukmiati dengan penuh perhatian. Apa yang ingin dia katakan? Apa rahasia yang masih tersembunyi di balik kebaikan yang diberikan Rukmiati? Dengan perasaan campur aduk, kakek Darto menunggu jawaban yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Kakek Darto duduk di ruang tamu yang mewah, menunggu Rukmiati yang baru saja meminta untuk berbicara lebih lanjut. Hatinya berdebar keras. Apa yang akan ia ungkapkan? Apakah ada sesuatu yang lebih besar di balik perhatian Rukmiati? Beberapa saat kemudian, Rukmiati masuk dengan wajah serius, membawa serta aura ketegangan yang tak bisa disembunyikan. "Kakek," mulai Rukmiati, suaranya terdengar sedikit gemetar, "ada hal yang perlu saya jelaskan. Sebenarnya, saya tidak hanya mengundang kakek ke sini karena hubungan keluarga kita." Kakek Darto terkejut, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Apa maksudmu, Rukmiati?" Rukmiati menghela napas panjang, seolah berat untuk mengungkapkan apa yang sudah lama ia pendam. "Saya mengundang kakek karena saya membutuhkan bantuan kakek dalam hal yang sangat penting. Bisnis restoran ini, semuanya berjalan lancar, tapi ada masalah besar yang tidak bisa saya atasi sendirian." Kakek Darto mengernyitkan dahi, semakin bingung.
Apa hubungannya semua ini dengan saya? Rukmiati menatap mata kakek Darto dalam-dalam, seolah mencari keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Kakek, sebenarnya saya tidak hanya mengundangmu untuk menjadi bagian dari keluarga saya. Saya juga butuh kakek untuk menikah dengan saya. Kakek Darto hampir terjatuh dari kursinya. Apa? Menikah? Denganmu? Suaranya tercekat, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Rukmiati mengangguk dengan penuh keyakinan. Iya, kakek. Saya tahu ini terdengar gila, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan bisnis saya. Kakek Darto bingung, kebingungannya semakin dalam. Tapi, kenapa aku? Kenapa kau tidak mencari pria yang lebih muda, yang lebih cocok denganmu? Karena, hanya dengan pernikahan dengan seseorang yang sudah berusia, saya bisa mendapatkan hak penuh atas perusahaan ini. Ada seseorang yang mencoba merebutnya dari saya, dan mereka menggunakan cara-cara licik untuk melakukannya. Jawab Rukmiati, dengan nada yang mulai mengandung keputusasaan. Rukmiati mengungkapkan bahwa dia tengah terjebak dalam situasi yang kompleks dengan pengusaha Korea yang telah lama berusaha mendominasi pasar restoran di Korea Selatan. Dalam budaya bisnis yang keras di sana, beberapa pihak mencoba untuk menggulingkan Rukmiati dengan berbagai cara, termasuk mengancam legalitas kepemilikannya. Hanya dengan pernikahan kepada seorang pria yang lebih tua, yang dianggap sebagai simbol stabilitas dan reputasi, Rukmiati bisa melindungi dirinya dan bisnisnya. Jika saya menikahi seseorang seperti kakek, saya akan terlihat lebih terhormat dan tak terbantahkan di mata hukum dan masyarakat. Saya butuh pernikahan ini untuk bertahan, kakek, ujar Rukmiati dengan tegas, meskipun ada keharuan di balik kata-katanya. Kakek Darto terdiam, mencerna semua informasi yang baru saja ia terima. Ia merasa hancur dan bingung. Di satu sisi merasa terhormat karena diminta untuk menjadi bagian dari solusi. Namun di sisi lain, ia merasa terperangkap dalam situasi yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Apa yang akan terjadi jika aku menolak? Tanya kakek Darto, suaranya penuh keraguan. Rukmiati menunduk, matanya menghindari pandangan kakek Darto. Jika kakek menolak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saya dan bisnis saya. Saya bisa kehilangan segalanya. Saya hanya punya satu jalan keluar, kakek. Keheningan menyelimuti ruang itu. Kakek Darto merasa terjebak antara rasa tanggung jawab yang besar dan ketidakpastian akan masa depannya. Di satu sisi, ia merasa kasihan pada Rukmiati yang begitu terdesak. Namun, di sisi lain, ia merasa cemas tentang apa yang akan terjadi setelah pernikahan itu, dan apakah itu akan merusak harga dirinya atau malah membawa kebahagiaan yang tak terduga. Pada akhirnya, kakek Darto menghela napas panjang. Rukmiati, aku perlu waktu untuk berpikir tentang semua ini. Rukmiati mengangguk dengan paham, meskipun wajahnya menunjukkan betapa berat beban yang harus ia tanggung. Saya mengerti, kakek. Waktu Anda penting. Tapi saya berharap, kakek bisa memahami bahwa ini bukan hanya soal saya. Ini soal masa depan kita semua. Hari-hari berlalu dengan cepat. Dan kakek Darto semakin merasa tertekan dengan keputusan besar yang harus diambilnya. Ia merasa terjebak antara perasaan iba terhadap Rukmiati, yang tampaknya sudah berjuang begitu keras untuk mempertahankan bisnis dan hidupnya, dan keraguan yang ada di hatinya. Pernikahan ini bukanlah sesuatu yang ia bayangkan di usia tuanya. Bagaimana mungkin seorang pria tua seperti dirinya bisa terlibat dalam situasi yang begitu kompleks? Namun, satu hal yang membuatnya bertahan adalah ikatan keluarga, meskipun sudah lama terpisah. Pada suatu malam, ketika semuanya tampak berjalan tidak pasti, kakek Darto pergi berjalan-jalan di sekitar rumah Rukmiati. Ia merasakan angin malam yang sejuk, memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi. Hatinya bingung, tetapi ada rasa tak terelakkan yang mendorongnya untuk memikirkan masa depan Rukmiati, anak muda yang kini tergantung pada keputusan yang ia buat. Esok paginya, kakek Darto menemui Rukmiati di ruang makan. Wajahnya terlihat lebih tenang dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Rukmiati yang sedang mempersiapkan sarapan menoleh, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Rukmiati, aku sudah memikirkannya sepanjang malam, kata kakek Darto, suaranya terdengar penuh pertimbangan.
Rukmiati menghentikan pekerjaannya dan mendekat, matanya penuh harap. Apa keputusan kakek? Dengan berat hati, kakek Darto menghela napas. Aku akan menikah denganmu. Kata-kata itu keluar begitu saja, meskipun di dalam hatinya ia masih merasakan keraguan yang mendalam. Tapi, ketika ia melihat Rukmiati, seorang gadis yang begitu kuat dan terjebak dalam perjuangan hidupnya, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk membantunya. Rukmiati terkejut, dan ekspresinya berubah dari kecemasan menjadi kelegaan yang luar biasa. Kakek, terima kasih. Terima kasih banyak. Rukmiati segera memeluk kakek Darto dengan penuh emosi, mencucurkan air mata kebahagiaan. Namun, ada satu hal yang harus Rukmiati sampaikan sebelum mereka melangkah lebih jauh. Kakek, ada satu hal yang harus kamu tahu. Pernikahan ini bukan hanya untuk bisnis. Saya juga merasa ada perasaan yang berkembang antara kita. Kakek Darto menatapnya bingung. Perasaan? Rukmiati mengangguk. Wajahnya mulai memerah. Saya tahu ini terdengar aneh, mengingat perbedaan usia kita yang sangat jauh. Tapi saya merasa nyaman dengan kakek. Saya merasa dihargai, dan itu adalah sesuatu yang sangat langka di dunia saya. Saya tidak ingin kita hanya menjalani pernikahan ini karena alasan bisnis saja. Saya ingin kita mencoba membangun hubungan yang lebih personal. Kakek Darto terdiam, mencoba mencerna kata-kata Rukmiati. Perasaan itu begitu tulus. Tetapi bagaimana mungkin seseorang sepertinya, yang telah hidup lebih dari 7 dekade, bisa membalas perasaan seorang gadis muda yang penuh ambisi dan keinginan hidup? Ia merasa terhormat, namun takut bahwa ini mungkin hanya sebuah ilusi. Namun, meskipun perasaan itu terasa rumit, ada sesuatu yang membuatnya merasa tenang. Mungkin ini adalah kesempatan kedua dalam hidupnya. Kesempatan untuk merasakan kembali cinta, meskipun dalam bentuk yang tak terduga. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Rukmiati, kata kakek Darto dengan suara lembut. Tapi, aku ingin mencoba. Untukmu, untuk kita. Rukmiati tersenyum, wajahnya bersinar. Terima kasih, kakek. Saya tidak akan mengecewakanmu. Kita akan melalui semuanya bersama-sama. Namun, jalan mereka tidak akan mudah. Pernikahan ini, meskipun disertai dengan niat baik, akan menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam diri mereka sendiri maupun dari dunia luar. Dan mereka belum tahu, apakah perasaan yang berkembang ini bisa bertahan dalam waktu yang lama, atau hanya sekedar ilusi semata. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kakek Darto merasa bahwa ia memiliki sesuatu yang berharga untuk diperjuangkan. Mungkin cinta tidak datang dengan cara yang biasa, tetapi ia siap menghadapi tantangan itu, bersama Rukmiati. Tama, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment and share. Saya doakan semoga Anda diberi rezeki yang lancar.